Wu Chen, di tanah, Zhou Jie dan yang lainnya memandang Gukun dan Wu Chen, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Gukun ini sudah sangat kuat, dan dengan harta karun spiritual kelas menengah di tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Berat, jika kamu bisa membuatku menggunakan Blood Jade Cauldron, bahkan jika kamu kalah, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Kuali giok darah perlahan melayang di atas kepala Gukun. Gukun memiliki keyakinan mutlak bahwa dengan mengandalkan harta karun yang kuat ini, dia akan mampu mengalahkan Wu Chen dan memenangkan pertempuran ini. Harta karun spiritual kelas menengah. Wu Chen tersenyum tipis. Di dunia ini, belum pernah ada harta karun spiritual kelas menengah yang sebanding dengan pisau pembunuh naga miliknya. Pisau pembunuh naga miliknya sudah cukup untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Jangan mengira hanya kamu yang memiliki harta karun spiritual kelas menengah. Dengan kata-kata ini, pedang berharga muncul di tangan Wu Chen. Pedang berharga ini memiliki bilah yang tajam dan aura yang mengancam. Itu jelas merupakan harta karun yang cukup bagus, dan nilainya pasti akan menjadi harta roh peringkat menengah juga. Anak ini juga memiliki harta karun spiritual kelas menengah. Melihat harta karun spiritual kelas menengah di tangan Wu Chen, Gukun tidak terkejut, karena pihak lain memiliki tahap laut roh Empyrean kelima, namun kenyataannya, selama seseorang telah mencapai alam laut roh, selama mereka berada tidak lemah, mereka akan dilengkapi dengan harta karun spiritual kelas menengah, tidak ada keraguan tentang itu. Namun, bagaimana jika Wu Chen memiliki harta karun spiritual kelas menengah, ketika menghadapi kuali giok darahnya, salah satu dari mereka akan kehilangan kilaunya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Wu Chen dalam pertempuran ini, dan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Blood Jade Cauldron, tekan langit dan bumi. Gukun berteriak saat energi kuat mengalir ke dalam kuali giok darah, mengaktifkan kekuatan kuali giok darah untuk menekan Wu Chen. Mengikuti masuknya energi yang kuat ini, Blood Jade Cauldron berputar dengan panik, meledak menjadi gelombang lampu merah yang mempesona. Lampu merah ini sangat indah, seperti darah segar, dan dari sinilah ia mendapat nama kuali giok darah. Dia dengan dingin menatap Wu Chen, menyebabkan tubuh Gukun gemetar. Tanpa ragu sedikit pun, dia dengan tegas menghasut kekuatan Blood Jade Cauldron miliknya dan bergegas menuju Wu Chen untuk menekannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat kuali giok darah terbang, udara di sekitarnya meledak dan kekuatan mengerikan meledak, menyebabkan ruang bergetar dan bergoyang terus-menerus. Seolah-olah ruang di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan dan akan runtuh sepenuhnya. Di sisi lain, Wu Chen mendongak. Melihat kuali giok darah menekannya, sudut mulutnya membentuk senyuman tipis, tanpa sedikit pun rasa takut. Seni memotong Suan Yuan. Memegang pisau pembunuh naga di tangannya, Wu Chen berteriak keras. Energi yang kuat dituangkan ke dalam pisau pembunuh naga dan gelombang aura pedang yang kuat meledak dari pisau pembunuh naga, menutupi setiap inci ruang dalam jarak 30 meter dan membentuk lautan pedang. Ketika kuali giok darah mendekat, Wu Chen mengayunkan pedangnya. Energi pedang yang kuat mengikuti pedangnya saat itu meletus dengan ganas, menyerbu menuju Blood Jade Cauldron. Bang! Cahaya dari pedang itu menembus udara saat pedang Qi menembus udara. Kekuatan mengerikan segera meledak, menyebabkan tanah tempat Blood Jade Cauldron berdiri runtuh seketika. Kekuatan di balik bilahnya sangat kuat, bahkan ruang di sekitarnya pun hancur. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke arah langit. Di sana, kuali giok darah sepertinya terikat oleh semacam kekuatan yang kuat, dan berhenti di sana, tidak bisa bergerak lebih jauh. Di sisi lain, wajah Gukun tenggelam, sangat suram, bocah nakal ini, berapa banyak keterampilan unik kuat yang dia miliki. Dia merasa bahwa setiap gerakan yang dia lakukan, setiap gerakannya sangat tidak biasa, dengan kekuatan yang besar, kekuatan semacam ini, bahkan melebihi keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, mungkinkah ini adalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut? Sebelum ini, Gu He telah memberitahunya bahwa kemungkinan besar teknik bela diri peringkat bumi tingkat lanjut disembunyikan di tubuh bocah ini. Mengenai hal ini, dia secara alami tidak mempercayainya, karena teknik bela diri peringkat bumi tingkat lanjut adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh negara kelas menengah mereka, dan dalam domain Hengling mereka, hanya Kekaisaran Awan Angin yang memiliki tingkat keterampilan bela diri seperti ini.
Teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut sangat kuat, dan dalam situasi kultivasi yang sama, kekuatan teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut jauh lebih kuat daripada keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Perbedaan antara keduanya sangat besar, sampai-sampai sulit membayangkan betapa kuatnya teknik bela diri peringkat bumi tingkat lanjut. Namun, ia sekarang agak percaya bahwa, meskipun tingkat pengolahan Wu Chen sangat buruk, ia masih mampu melawan ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8 seperti dirinya dan tetap tak terkalahkan bahkan setelah bertarung sekian lama. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa, dan senjatanya tidak memiliki poin yang luar biasa, semuanya adalah harta karun spiritual kelas menengah, jadi dibandingkan dengan harta karun spiritual kelas menengah lainnya, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, yang berarti ini bukan masalah senjata. Karena itu bukan masalah senjatanya, maka itu hanya masalah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang dia kembangkan adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, dan di dunia fana, hanya teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut yang bisa menang melawannya, jadi keterampilan bela diri yang dikembangkan Wu Chen kemungkinan besar adalah tingkat bumi tingkat lanjut. Teknik bela diri. Adapun teknik bela diri tingkat surga, tidak mungkin bagaimanapun caranya. Teknik bela diri tingkat surga hanya dapat ditemukan di dalam sekte super itu, dan itu adalah harta karun tingkat penguasa, jadi pastinya tidak boleh disebarkan keluar. Dengan demikian, teknik bela diri tingkat surga tidak ada di dunia sekuler. Ini adalah keterampilan bela diri alam bumi tingkat tinggi, harta karun yang selalu dia impikan. Jika dia bisa mendapatkan keterampilan bela diri alam bumi tingkat tinggi seperti ini, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Mendobrak angkatan asli dan menjadi prajurit angkatan asli akan berada dalam jangkauannya. Tahap bela diri sejati, di seluruh domain Hengling, termasuk dalam kategori ahli, dan di seluruh keluarga Gu mereka, hanya pemimpin klan yang dianggap tahap bela diri sejati. Jika dia mampu menembus tahap bela diri sejati, maka posisinya dalam keluarga Gu juga akan meningkat pesat, sesuatu yang hanya dia impikan. Jadi, berapapun harga yang harus dia bayar, dia harus mendapatkan skill pamungkas Wu Chen, karena itu akan mempengaruhi prospek masa depannya. Bocah, menurutmu dengan mengandalkan pedangmu yang patah, kamu bisa mengalahkan kuali giok darahku? Itu hanya mimpi. Gukun tertawa dingin, tubuhnya bergetar, dan kekuatan yang kuat mengalir ke dalam kuali giok darah. Setelah menyerap kekuatan Gukun, kekuatan Blood Jade Cauldron juga melonjak. Membawa aura yang ganas, ia bergegas turun secara horizontal menuju Wu Chen, ingin menekannya hidup-hidup. Pakar di tahap Empyrean Laut Roh ke-8 berbeda. Energi spiritual sangat kuat dan tidak mudah untuk mengalahkannya. Teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Dengan raungan yang keras, Wu Chen menyalurkan teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Cahaya keemasan terang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di tangan kanannya, menyebabkan seluruh tangannya berubah menjadi tangan emas. Tatapan semua orang terfokus pada tangan kanannya dan merasakan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Pupil mata mereka mengerut dan mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Sedikit mengangkat kepalanya dan melihat kuali giok darah jatuh, Wu Chen mengatupkan giginya. Di bawah tatapan kaget orang banyak, dia segera mengangkat tangan kanannya dan meraih Blood Jade Cauldron. Pada saat ini, mata semua orang terbuka lebar ketika mereka menyaksikan dengan kaget, sama sekali tidak percaya bahwa orang ini benar-benar menggunakan tangannya untuk mengambil harta karun spiritual kelas menengah milik orang lain. Ini hanyalah sebuah mitos. Di sisi lain, ketika Gukun melihat Wu Chen langsung meraih kuali giok darahnya dengan tangannya, reaksi pertamanya sama dengan reaksi orang lain. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Lalu dia tertawa. Hahaha, nak, kamu mendekati kematian. Gukun tertawa terbahak-bahak. Tindakan Wu Chen sangat bodoh, seolah-olah dia sedang mencari kematiannya sendiri. Apakah begitu? Bibir Wu Chen melengkung membentuk senyuman, dia belum pernah bertempur tanpa jaminan menang. Dengan teriakan keras, kekuatan yang kuat meledak, memasuki tubuh Blood Jade Cauldron melalui tangan emas, ingin menekannya dengan paksa. Namun, kuali giok darah adalah senjata, dan itu juga merupakan harta karun spiritual kelas menengah. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan,
dan sebelum tuan mereka meninggal, bukanlah tugas yang mudah untuk menekan mereka. Hahaha, nak, kamu ingin menekan Blood Jade Cauldron-ku. Dalam mimpimu, Blood Jade Cauldron, hancurkan lengannya. Gukun meraung sinis, dengan perintah tuannya, kekuatan Blood Jade Cauldron meletus dengan hebat. Cahayanya yang cemerlang menerangi separuh langit, mengubah langit menjadi merah darah. Segera, Wu Chen merasakan tekanan di tangan kanannya meningkat saat kekuatan mengerikan itu menekan dengan kuat. Seolah-olah ada gunung yang menekannya hingga lengannya terasa seperti akan hancur. Ah! Wu Chen berteriak dengan sedih saat dia merasakan kekuatan yang melonjak menekan lengannya. Lengannya hampir patah. Melihat itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dari kelihatannya, Wu Chen akan kalah. Berat, ini adalah harga untuk mencuri boneka runetku. Gu He mencibir, pamannya berasal dari ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8, budidayanya sangat kuat dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Jika Wu Chen berani bersaing dengannya, maka dia akan mendekati kematian. Wu Chen, di sisi lain, Si Tu Jianan dan yang lainnya memasang wajah penuh kekhawatiran. Wu Chen adalah pilar pendukung mereka, jika dia kalah, dengan kepribadiannya, Gukun dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Kamu ingin menekan dewa ini hanya dengan kuali yang rusak. Bermimpilah. Tepat pada saat ini, Wu Chen berteriak, menghasut seluruh energi di tubuhnya, dan menggunakan taktik asli Taijin. Taktik asli Taijin adalah teknik tertinggi berjenis logam, yang memiliki efek pengekangan mutlak pada zat logam. Dia tidak percaya bahwa kuali yang rusak benar-benar dapat menentang langit. Taktik asli Taijin berputar dengan cepat dan energi agung mengalir ke dalam kuali giok darah melalui tangan kanan Wu Chen. Kuali giok darah bergetar hebat, seolah-olah telah mengalami semacam serangan yang mengerikan. Kuali giok darah. Merasakan perubahan dalam kuali giok darah, wajah Gukun menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen sebenarnya begitu menakutkan, hingga benar-benar mampu mengguncang Blood Jade Cauldron miliknya. Tekan dia, Wu Chen meraung lagi, taktik asli Taijin di tubuhnya diaktifkan, gelombang demi gelombang energi yang kuat melonjak ke dalam kuali giok darah, bersumpah untuk menekan kekuatan kuali giok darah, dan dengan paksa menekannya. Selama dia menekan Blood Jade Cauldron, akan lebih mudah untuk mengurus Gukun. Pada titik ini, mata semua orang terbuka lebar saat mereka memandang Wu Chen dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa harta karun spiritual kelas menengah benar-benar ditekan oleh seseorang. Lambat laun, resistensi kuali giok darah menjadi kecil, dan cahaya di sekitar tubuhnya juga menjadi redup. Itu benar-benar ditekan oleh Wu Chen. Tidak, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Blood Jade Cauldron, kembalilah ke sini. Gukun menyalurkan energinya dengan sekuat tenaga, ingin membiarkan kuali giok darah memulihkan kekuatannya sekali lagi. Namun, bertentangan dengan ekspektasinya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, seberapa keras dia berjuang, Blood Jade Cauldron tetap tidak bergerak pada akhirnya. Ia sama sekali tidak mendengarkan kata-katanya. Hehe, sepertinya tidak mendengarkan kata-katamu. Wu Chen tersenyum tipis, Blood Jade Cauldron saat ini sepenuhnya tunduk padanya. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Tidak, itu tidak mungkin. Bocah, teknik iblis macam apa yang kamu gunakan hingga menyebabkan kuali giok darah menjadi seperti ini? Gukun meraung dengan ganas, dia tidak percaya Wu Chen benar-benar bisa mengendalikan kuali giok darahnya. Hehe, karena kamu sangat menyukai item ini, kenapa kamu tidak mencoba kekuatan sebenarnya dari Blood Jade Cauldron? Wu Chen meraung, dan tiannya berguling ke atas dan ke bawah saat energi yang kuat meledak dan mengalir ke dalam kuali giok darah. Kuali giok darah bergetar hebat dan gelombang lampu merah meledak. Gelombang lampu merah ini sangat menyilaukan dan mempesona, bahkan lebih menyilaukan dan terang dibandingkan saat Gukun mengaktifkan kuali giok darah sebelumnya. Melihat semua ini, mata semua orang terbuka lebar. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Di bawah pengaruh kekuatan luar biasa Wu Chen, kuali giok darah bergetar hebat saat lampu merah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, berubah menjadi pilar cahaya merah. Melihat sinar cahaya ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Pilar cahaya merah ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan.
Jika itu mereka, mereka pasti tidak akan mampu melawan kekuatan ini dan pasti akan mati. Pilar cahaya merah tua itu melesat keluar, berputar dan jatuh ke bawah, tanpa ampun berlari menuju Gukun. Pada saat ini, karena Gukun telah kehilangan begitu banyak kekuatan karena pencurian kuali giok darah, dia bukan lagi lawan Wu Chen, jadi ketika dia melihat pilar cahaya merah terbang ke arahnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi kewalahan karena terkejut. Kekuatan gerakan ini sangat kuat, dan jika dia tidak mampu memblokirnya, yang menantinya adalah bencana besar yang belum pernah dia alami sebelumnya. Namun, dia sekarang telah mengeluarkan begitu banyak energi, bahkan Blood Jade Cauldron miliknya telah direnggut oleh Wu Chen. Ah! Pilar cahaya menerobos langit, langsung menuju Gukun. Gukun mengeluarkan jeritan darah yang mengental, dan langsung dipukul, tubuhnya terbang mundur. Setelah memercikkan darah yang tak ada habisnya di udara, dia akhirnya jatuh ke tanah, terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh Gu He bergetar, matanya bersinar, dan dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Pamannya adalah seorang ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8, dan dia sangat kuat, menduduki posisi di dinasti Yunlai, tetapi dia sebenarnya kalah dari Wu Chen, sampah dari negara kecil. Bukan hanya dia, orang lain juga merasa hal itu tak terbayangkan, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Gukun adalah salah satu orang dari dinasti Yunlai, ahli tak tertandingi di tahap Laut Roh Empyrean ke-8, orang yang mengendalikan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, keberadaan yang hampir tak terkalahkan di kalangan generasi muda domain Hengling, telah sebenarnya hilang. Dan orang yang mengalahkannya, sebenarnya adalah seseorang dari negara kecil, dengan Empyrean kelima dari Spirit Stage saja. Kemenangan. Saya benar-benar menang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa akan ada suatu hari ketika seorang pemuda muncul di kerajaan ki besar mereka yang dapat bersaing dengan ahli dari negara peringkat menengah, dan bahkan dapat mengalahkan orang-orang tersebut. Menurut pendapat mereka, ini tidak mungkin, tetapi sekarang, Wu Chen benar-benar melakukannya. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana sampah sepertimu bisa mengalahkanku? Gukun berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia tampak dalam keadaan yang sangat menyesal, dan wajahnya dipenuhi dengan kedengkian. Masalah dia dikalahkan oleh Wu Chen hanyalah penghinaan besar baginya, dan dia harus mendapatkannya kembali. Bentukkan formasi untukku, aku harus membunuh sampah ini hari ini. Gukun meraung sinis, matanya dipenuhi kegilaan. Hari ini, tidak peduli apa, dia harus mengalahkan Wu Chen dan mendapatkan kembali wajahnya. Ya, Tuan Kun. Orang-orang dari Gu segera berpencar dan mulai membangun formasi untuk membunuh Wu Chen. Suasana langsung menjadi tegang lagi, dan semua orang mundur, terperanjat saat mereka menyaksikan. Mereka tidak pernah mengira bahwa Gukun sebenarnya segila ini, sampai-sampai dia tidak peduli dengan biaya apapun untuk membunuh Wu Chen. Gukun, apakah kamu merasa malu? Ye Feng sangat marah, kerugian adalah kerugian, sekarang dia benar-benar mengumpulkan kekuatan semua orang, ingin membunuh Wu Chen, ini adalah tindakan yang paling tercela. Gukun meraung, kalian semua, tidak ada yang bisa melarikan diri, bunuh kalian semua, bunuh kalian semua. Jelas sekali, Gukun saat ini, sudah benar-benar gila, sampai-sampai ingin meledakkan semua orang di kerajaan Ki besar sampai mati. Situ Jianan dan yang lainnya tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Gukun dan yang lainnya berasal dari dinasti Yunlai. Gukun, karena kamu pikir kamu bisa membunuh kami, kenapa tidak mencoba dan melihat apakah kamu bisa membunuh kami atau tidak? Di udara, suara Wu Chen terdengar, seperti petir, suaranya menggelegar keras antara langit dan bumi. Gukun sangat marah dan meraung, bocah, jangan terlalu sombong. Jika kamu tidak ingin aku membunuhmu, maka aku tidak bermarga Gu. Aktifkan formasi dan bunuh bocah ini. Gukun meraung sinis, matanya dipenuhi kegilaan. Ya, pada saat ini, orang-orang dari Gu diselimuti oleh lapisan cahaya yang menyilaukan, dan seluruh energi mereka dikumpulkan di tengah. Semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka memandang segala sesuatu dengan terkejut ketika mereka merasakan energi kuat di dalamnya. Kekuatan ini sangat kuat, dan bahkan jika ia ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-9, ia mungkin akan dibunuh dengan kejam. Benar-benar terlalu menakutkan. Ledakan.
Suara keras bergema, dan bumi bergetar, terus bergetar. Kemudian, semua orang melihat seberkas cahaya meledak dari tengah, membawa kekuatan yang sangat menakutkan, dan dengan ganas menghantam Wu Chen. Melihat beam of light, semua orang menghirup udara dingin. Kekuatan pilar cahaya itu terlalu menakutkan. Nak, pergi dan mati, hahaha. Gukun meraung, tatapan mengamuk muncul di matanya. Kekuatan gerakan ini sangat kuat, bahkan ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-9 tidak akan mampu menahannya, dan akan dibunuh dengan kejam, apalagi Wu Chen belaka. Wu Chen, lari. Ekspresi Situ Jianan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat pilar cahaya menuju ke arah mereka dengan niat membunuh. Kekuatan gerakan ini terlalu mengerikan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika mereka tidak lari sekarang, Wu Chen pasti akan mati. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Wu Chen tidak menghindar dan juga tidak takut. Dia melayang di udara, dengan tenang memperhatikan pilar cahaya yang masuk, dan dalam hati tertawa, karena anak ini bersikeras mencari kematian, maka jangan salahkan dia karena tidak kenal ampun. Bukankah kalian selalu menginginkan boneka lari? Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan kekuatannya. Dalam kilatan cahaya, sosok tinggi muncul di depan Wu Chen. Melihat boneka runet ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Kekuatan runet puppet sangat kuat, dan tidak ada yang bisa meremehkannya. Keserakahan segera memenuhi mata mereka. Jika mereka bisa mendapatkan boneka runet ini, kekuatan mereka juga akan meningkat pesat. Ini adalah harta karun yang langka. Bocah sialan. Di bawah, Gu He melihat sosok yang berdiri di depan Wu Chen dan juga mengepalkan tinjunya. Boneka lari ini seharusnya adalah sesuatu yang dia miliki, tetapi sekarang boneka itu telah diambil oleh Wu Chen dan berbalik untuk berurusan dengan anggota Gu mereka. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, bocah ini tidak bisa sombong lagi. Setelah paman dan yang lainnya membunuh bocah ini, semua miliknya akan menjadi milik mereka, termasuk nyawanya dan boneka lari ini. Brat, jangan berpikir kamu bisa mengamuk hanya karena kamu memiliki boneka runet. Lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Gukun meraung sinis, dia sudah benar-benar gila sekarang. Untuk mengalahkan Wu Chen, dia bersedia membayar berapapun harganya. Ledakan. Pilar cahaya yang menakutkan menembus ruang angkasa, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia dengan kejam bergegas menuju Wu Chen, dengan tujuan untuk meledakkannya sampai mati. Di udara, Wu Chen tersenyum tipis. Karena bocah ini sangat keras kepala, jangan salahkan dia karena kejam. Runet puppet, biarkan mereka menyaksikan kekuatanmu. Wu Chen memberi perintah kepada Runet puppet segera mengambil tindakan, mengepalkan tinjunya. Dia melancarkan pukulan, kekuatan yang kuat meledak dalam sekejap, bergegas menuju beam of light. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari kerumunan, pilar cahaya yang bisa membunuh ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-9 benar-benar hancur oleh tinju boneka runet. Bagaimana ini mungkin? Melihat pilar cahaya hancur, Gukun, Gu He dan yang lainnya terkejut. Boneka runet macam apa ini? Yang lain juga kaget. Mereka tidak pernah menyangka kalau runet puppet yang ada di tubuh Wu Chen akan memiliki kekuatan sekuat itu, sampai-sampai mampu menghancurkan pilar cahaya yang mampu membunuh seorang ahli di tahap Empyrean ke-9 Laut Roh. Boneka lari ini, Situ Jianan dan yang lainnya saling memandang. Mereka juga memiliki runet puppet pada mereka, tetapi dari pukulan yang digunakan Wu Chen, runet puppet yang mereka peroleh tidak dapat dibandingkan dengan yang dimiliki Wu Chen. Meskipun mereka berdua adalah runet puppet peringkat ketiga, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Sama seperti Empyrean pertama dari panggung Laut Roh dan Empyrean ke-9 dari panggung Laut Roh, boneka runet yang kuat bisa langsung membunuh boneka runet yang lebih lemah, ini tidak diragukan lagi. Membunuh. Setelah meledakkan pilar cahaya dengan satu pukulan, runet puppet segera bergegas turun dan melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Itu sangat kuat sehingga orang-orang dari keluarga Gu tidak dapat menahannya sama sekali dan terlempar ke tanah dengan satu pukulan. Tidak, itu tidak mungkin. Saat Gukun menyaksikan semua ini, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen benar-benar memiliki kesempatan seberuntung itu, untuk bisa mendapatkan boneka runet yang begitu kuat.
Melihat orang-orang dari keluarga Gu, mata Wu Chen menunjukkan sedikit kekejaman. Perlahan, dia mengangkat pisau pembunuh naga. Semua orang terkejut. Melihat pisau pembunuh naga di tangannya, hati mereka tiba-tiba membeku. Dia tidak mungkin berpikir untuk membunuh semua orang ini, bukan? Berpikir tentang bagaimana Wu Chen berurusan dengan orang-orang kerajaan Yan Agung sebelumnya, mereka percaya bahwa Wu Chen adalah orang yang benar-benar berani menjadi kejam. Tidak, Wu Chen, jangan bunuh mereka. Keluarga Gu adalah keluarga kelas kaya, bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan dinasti Yunlai, mereka tidak akan berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Jika Wu Chen benar-benar membunuh mereka semua, maka kerajaan Qi Agung mereka pasti akan menyinggung seluruh keluarga, dan terlebih lagi, seluruh keluarga harus menyinggung seluruh keluarga. Masalah seperti ini jauh lebih serius daripada membunuh Chu Tan dan yang lainnya. Tapi, sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Tangan Wu Chen terangkat dan pedangnya turun, Gukun berteriak, dan kepalanya jatuh ke tanah. Semua orang kaget, mata mereka bergerak mengikuti kepala Gukun. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, mereka tidak pernah mengira bahwa Wu Chen benar-benar akan membunuh Gukun. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Wu Chen telah membunuh Gukun, jadi keluarga Gu mereka pasti akan marah. Pada saat itu, seluruh kerajaan Qi besar mereka mungkin akan berada dalam masalah karena mereka tidak mampu menahan amarah mereka, dan konsekuensinya akan sangat parah. Paman, Gu He sangat terkejut hingga wajahnya menjadi pucat, melihat kepala Gukun jatuh ke tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Hurhu, kalian juga harus turun dan menemaninya. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, lalu mengapa dia harus berbelas kasihan? Dengan satu tebasan dari Dragon Slaying Knife, semua orang berteriak kesakitan saat kepala mereka jatuh ke tanah. Mendesis. Melihat kepala-kepala di tanah, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin, jantung mereka bergetar hebat, merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka tidak menyangka Wu Chen begitu kejam, membunuh semua orang di keluarga Gu tanpa kecuali, berapa banyak nyali yang dia miliki untuk melakukan itu. Adapun Situ Jianan dan yang lainnya, mereka sudah lama merasa ketakutan. Mereka tidak menyangka Wu Chen akan membunuh mereka dengan mudah tanpa ragu-ragu, karena orang-orang ini bukanlah orang biasa, tetapi mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Gu. Orang biasa bahkan tidak berani menyinggung perasaan mereka, apalagi membunuh mereka. Hilangnya dinasti Yunlai kali ini sangat besar. Di antara penonton, ada banyak orang dari negara tengah, dan bahkan beberapa dari dinasti Yunlai lainnya, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Dengan keberanian mereka, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Wu Chen, karena mereka tidak berani membunuh Gukun dan yang lainnya. Wu Chen mengepalkan tangannya, dan semua cincin penyimpanan bergegas pada saat yang bersamaan. Dia bahkan tidak melihatnya, dan langsung melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Adapun keluarga Gu dan dinasti Yunlai di belakang orang-orang ini, dia tidak pernah takut pada mereka sebelumnya. Pada saat ini, tatapan Wu Chen berbalik dan menyapu semua orang. Ketika mereka merasakan tatapan Wu Chen, tubuh mereka gemetar, dan mereka segera berbalik, tidak mau menatap Wu Chen secara langsung, karena mereka sangat takut padanya. Melihat ini, Wu Chen tahu bahwa orang-orang ini takut padanya. Dia mengangkat bahunya, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia mempunyai prinsipnya sendiri ketika melakukan sesuatu, jika orang lain tidak memprovokasi dia akan menjadi seperti anak domba yang jinak, tetapi, jika orang lain melihat bahwa dia mudah ditindas, dan ingin dipermalukan, maka dia akan memberitahu mereka, miliknya pisau pembunuh naga jelas tidak lemah. Mengabaikan yang lain, Wu Chen menyimpan boneka larinya dan berbalik untuk berjalan menuju aula besar. Melihat dia berjalan menuju aula besar, tatapan semua orang mengikutinya saat mereka mengungkapkan ekspresi kebingungan. Mungkinkah dia ingin masuk? Bagaimana mungkin? Di bawah tahap bela diri sejati, para kultivator bahkan tidak bisa berpikir untuk masuk. Jika mereka masuk, mereka pasti akan mati. Dan bahkan jika itu adalah tahap bela diri sejati, mereka terjebak di dalam, tidak bisa masuk, dan tidak bisa keluar. Berdiri di luar, Wu Chen melihat sekeliling dan berpikir sejenak. Kemudian, di bawah tatapan kaget orang banyak, dia masuk.
Melihat sosoknya perlahan menghilang dari aula utama, satu demi satu seruan kaget terdengar. Ya Tuhan, dia masuk. Dia benar-benar masuk. Dia benar-benar orang gila. Dia benar-benar masuk tanpa berpikir. Formasi di aula ini sangat menakutkan, bahkan panggung bela diri sejatinya pun terjebak di dalam. Dia mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Sayangnya, seorang jenius yang luar biasa menghilang begitu saja, ditelan oleh formasi. Benar, bakat, keberanian, dan kekuatan orang ini semuanya terbaik. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi ahli dalam satu generasi, hanya saja sayang sekali. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mengenai semua ini, Wu Chen tidak menyadarinya, dia sudah memasuki aula istana. Begitu dia memasuki aula, pemandangan di depannya berubah. Tiba-tiba menjadi hamparan luas, seolah-olah dia telah tiba di ruang dan waktu lain. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat melonjak dari segala arah. Itu dengan paksa mencabik-cabik tubuhnya, ingin mencabik-cabiknya. Formasi yang dibentuk oleh ahli kecil di Astral Reaching Stage ingin menghentikannya. Hancurkan untukku. Wu Chen berteriak, dia tidak memiliki rasa takut terhadap susunan itu, dia berasal dari Dewa Pil tertinggi, dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Formasi susunan yang dibuat oleh seorang ahli di Astral Reaching Stage pasti tidak akan mampu menahannya. Merusak, merusak, merusak. Sepanjang jalan, Wu Chen memecahkan semua formasi susunan di sekitar mereka satu demi satu. Baginya, formasi susunan ini seperti gelembung, dia hanya perlu berteriak dan formasi susunan akan dipatahkan olehnya, itu mudah. Pada saat ini, ruang di depannya berputar lagi, dan sebuah ruangan batu yang sangat besar muncul. Wu Chen meliriknya, jika dia tidak salah menebak, ini pasti ruang dalam aula besar. Di tengah ruangan batu, ada peti mati kristal. Wu Chen berjalan mendekat dan melihat ke dalam peti mati kristal. Orang ini seharusnya menjadi pemilik makam dari makam kuno ini. Wu Chen mengabaikan kerangka itu dan berbalik ke arah lain. Tiba-tiba, matanya berbinar. Di ruangan batu ini, ada banyak harta karun, seperti pil obat, harta karun spiritual, keterampilan bela diri, emas, del. Saya kaya. Mata Wu Chen berbinar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mulai mengumpulkannya dengan gila-gilaan. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah, keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Wu Chen bahkan tidak melihatnya, dan langsung menyapu ke dalam cincin penyimpanan. Baginya, dia tidak kekurangan keterampilan bela diri, tetapi jika dia bertemu dengan panduan keterampilan bela diri, dia tidak akan melepaskannya, dan di masa depan, dia dapat mengambilnya kembali untuk orang tuanya dan yang lainnya untuk dikembangkan. Apakah itu pil tingkat 4? Mata Wu Chen berbinar. Dia tidak menyangka akan melihat pil tingkat 4 di sini, semuanya bagus, dan dia menyimpan semuanya. Meskipun dia adalah Dewa Pil dan keterampilannya dalam penyempurnaan pil tidak ada bandingannya, kekuatan jiwanya saat ini tidak mencukupi. Menyempurnakan pil peringkat ketiga sudah menjadi batasnya saat ini. Ini adalah harta karun spiritual kelas menengah, sangat banyak. Pada saat ini, Wu Chen melihat banyak harta karun spiritual, dan mereka diam-diam terbaring di sana. Dia melirik sekilas, dan melihat bahwa ada sekitar 100 harta karun spiritual ini, dan jika mereka dimakan oleh pisau pembunuh naga, mereka seharusnya dapat bertransformasi dari harta karun spiritual tingkat menengah ke tingkat tinggi. Apakah itu bermutu tinggi? Wu Chen melihat 5 harta karun roh diam-diam mengambang di tengah harta karun roh ini. Hanya dengan melihat 5 harta karun roh ini, seseorang akan dapat merasakan kekuatan yang tak terduga. Kualitas mereka jelas lebih baik daripada harta karun roh kelas menengah ini. Mata Wu Chen langsung terbuka lebar. Harta karun spiritual tingkat menengah ini cukup untuk membuat pisau pembunuh naga naik level. Selama pisau pembunuh naga dapat menyerap semua harta karun spiritual ini, dia pasti bisa naik level ke tingkat tinggi. Segera, Wu Chen membuka cincin penyimpanan dan menyimpan semuanya. Di dalam cincin penyimpanan, ketika melihat begitu banyak harta karun spiritual, ia segera meledak dengan cahaya cemerlang dan terkejut, seolah-olah seorang anak kecil melihat makanan yang disukainya. Ia segera melemparkan dirinya ke atas dan mulai menyerapnya dengan panik. Pelan-pelan, tidak ada yang akan melawanmu untuk itu. Wu Chen menggelengkan kepalanya,
dia sangat senang. Dengan harta karun spiritual ini, pisau pembunuh naga akan dapat maju menjadi harta karun spiritual. Dia benar-benar ingin melihat tingkat kekuatan mengerikan yang bisa dicapai oleh pisau pembunuh naga. Setelah mengumpulkan harta karun spiritual, Wu Chen terus mengumpulkan harta lainnya. Sekarang, hanya dia yang datang ke sini, jadi semua harta karun di sini adalah miliknya dan tidak ada yang mau mengambilnya darinya. Apakah itu spirit armor kelas menengah? Tiba-tiba, Wu Chen melihat baju besi lembut yang bersinar dengan cahaya keemasan. Pembuatan armornya sangat indah, bahannya unik, dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa itu adalah spirit armor kelas menengah. Spirit armor, ini adalah hal yang bagus. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, dan memakainya seperti memakainya berarti ia memperoleh kehidupan lain. Dalam beberapa bulan terakhir, Wu Chen telah melihat ratusan jenis harta karun spiritual, tetapi semuanya adalah harta karun spiritual tipe serangan. Sedangkan untuk spirit armor tipe pertahanan, dia hanya melihatnya di lelang pertama, dan itu hanya spirit armor tingkat rendah, yang secara efektif dapat bertahan melawan kekuatan penuh ahli di Spirit Sea Stage. Sekarang, dia akhirnya melihat spirit armor kelas menengah. Kekuatan pertahanan armor roh kelas menengah bahkan lebih kuat, dan bahkan jika itu adalah tahap bela diri sejati, itu tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Bagi dia saat ini adalah harta yang sangat bagus. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah membunuh banyak orang dan menyinggung banyak kekuatan. Sekarang, kerajaan Yan Agung dan negeri Zhou Agung sangat membencinya, dan pasti akan membiarkan ahli mereka datang dan menimbulkan masalah baginya, jadi ahli di tahap Laut Roh, sebaliknya, tidak terlalu takut padanya lagi, karena kekuatannya sendiri sudah sangat kuat, sehingga ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8 tidak berdaya melawannya. Jika dia bertemu dengan Empyrean ke-9 dari panggung Laut Roh atau bahkan puncak Empyrean ke-9 dari panggung Laut Roh, dia punya cara untuk menghadapinya, karena dia masih memiliki boneka lari di tubuhnya, dan itu sangat kuat. Dia hanya khawatir tentang tahap bela diri sejati sekarang, karena begitu tahap bela diri sejati menyerangnya, itu akan menjadi masalah yang sangat sulit. Karena dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil baginya untuk menghadapi True Martial Stage, jadi dia harus meminjam kekuatan beberapa objek eksternal. Mengambil spirit armor kelas menengah ini dan memakainya, Wu Chen mengujinya dan merasa ukurannya cukup cocok. Dia sangat senang, dengan ini, bahkan jika dia bertemu True Martial Stage, dia tidak akan pusing. Dengan sangat cepat, barang-barang di dalamnya pada dasarnya disapu bersih oleh Wu Chen. Dia sudah memiliki cincin penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak khawatir tentang kurangnya ruang sama sekali. Ini hampir selesai. Sudah waktunya aku pergi juga. Dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa tidak ada harta yang tersisa, Wu Chen berencana untuk pergi. Saat dia berjalan ke samping dan hendak masuk kembali ke dalam barisan, tiba-tiba, seluruh ruangan mulai bergetar hebat, udara mulai bergetar hebat, Wu Chen terkejut, dia mengira telah terjadi gempa bumi. Dia hanya melihat bahwa pada suatu saat, dua lelaki tua muncul di samping peti mati kristal. Kedua lelaki tua ini dilihat dari luar oleh Wu Chen, dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang terperangkap, keduanya muncul di sini. Tanpa berpikir panjang, Wu Chen tahu bahwa mereka telah berhasil melewati barisan dan memasuki tempat ini. Wu Chen terkejut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera bergegas ke formasi susunan. Keduanya memiliki tahap bela diri sejati, jadi mereka sangat kuat.